Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Dwi Anggraini, NIM akhir 3056. Saya dari kelas Grafika Komputer A. Di sini saya dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang integrasi grafika komputer dan GIS dalam meningkatkan produktivitas pertanian berkelanjutan. Untuk anggota kelompok 7 yaitu ada Davina, ada Faren, ada Robi, kemudian ada saya sendiri, kemudian ada Wildan. Nah, untuk pembahasan materinya, yang pertama ada konsep dasar grafika komputer dan GIS dalam pertanian. Kemudian yang kedua ada pentingnya GIS dalam optimalisasi lahan pertanian berkelanjutan. Kemudian yang ketiga ada implementasi GIS dalam pengelolaan pertanian pangan. Kemudian yang keempat ada digitalisasi pertanian melalui GIS untuk estimasi produksi. Kemudian yang kelima ada tantangan dan prospek pengembangan GIS dalam pertanian berkelanjutan. Untuk yang pertama yaitu konsep dasar grafika komputer dan GIS dalam pertanian. Nah, grafika komputer ini merupakan teknologi yang berfungsi menyajikan data dalam bentuk visual sehingga informasi yang kompleks itu dapat lebih mudah dipahami. Kalau dalam bidang pertanian tuh grafika komputer banyak digunakan melalui pengolahan citra satelit untuk menghasilkan peta digital. Kemudian untuk bentuk penerapannya, grafika komputer yang paling relevan tuh dengan pertanian yaitu ada Geographic Information System atau GIS. GIS ini mampu mengolah data spasial dan menyajikannya dalam bentuk peta interaktif yang dapat dianalisis secara lebih mendalam. Lalu, untuk web GIS ini dengan dukungan grafika komputer dapat membantu pertanian berkelanjutan melalui peta digital yang interaktif yang dimana memudahkan pemantauan lahan, kemudian perencanaan tata ruang, serta transparansi data. Nah, ini nanti lahannya pertanian juga lebih terjaga dan ketahanan pangan jangka panjang semakin kuat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, di mana saya akan menjelaskan tentang pentingnya JIS itu dalam optimalisasi lahan pertanian yang berkelanjutan seperti itu. Pertama adalah peran GIS dalam pertanian. Jadi GIS itu memiliki peran yang sangat penting dalam pertanian karena mampu untuk melakukan analisis spasial yang mencakup aspek tanah, iklim, dan topografi secara detail. Jadi dapat mencakup secara detail, kemudian informasi tersebut divisualisasikan dalam bentuk peta digital yang mempermudah petani maupun pengambil kebijakan dalam menentukan keputusan budidaya yang lebih tepat. Jadi JIS itu dapat dimanfaatkan, dapat dimaksimalkan potensinya untuk memvisualisasikan dalam bentuk peta digital seperti itu. Kemudian kedua itu pentingnya GIS dalam optimalisasi lahan juga berkaitan dengan analisis kondisi lahan dengan GIS ya. Karena GIS itu dapat memvisualisasikan lahan, memvisualisasikan dalam peta digital, maka erat kaitannya dengan analisis kondisi lahan. Maka analisis kondisi lahan dengan GIS itu dapat dilakukan melalui integrasi berbagai data seperti citra satelit, kemudian informasi iklim, dan model elevasi seperti itu. Indikator penting yang dapat dipetakan meliputi curah hujan, suhu, kelembapan, hingga vegetasi. Jadi melalui citra digital seperti satelit dan lain sebagainya, penggunaan GIS ini dapat memetakan berbagai jenis indikator seperti curah hujan, suhu, dan kelembapan yang pastinya itu sangat penting untuk menganalisis kondisi lahan yang digunakan dalam proses pertanian itu sendiri seperti itu. Nah, hasilnya itu akan dapat berupa peta kesesuaian lahan yang dapat menjadi acuan dalam menentukan komunitas pertanian yang tepat seperti itu. Kemudian berikutnya yang ketiga yaitu
studi kasus studi kasus penggunaan GIS. Kita ambil studi kasus di Kabupaten Kupang melalui jurnal ini ya, judulnya adalah penerapan sistem informasi geografis untuk optimalisasi lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Kupang ya. Menggunakan web GIS berbasis self-organizing map atau SOM digunakan untuk memetakan kesuburan tanah dan mengidentifikasi lahan kritis serta menganalisis dampak variabilitas iklim terhadap pertanian. Jadi bukan hanya sekedar teori, penggunaan GIS ini dalam optimalisasi lahan juga dapat diterapkan secara langsung di lapangan. Salah satunya adalah yang diteliti oleh Vito Daniel Boboy dan Yampi ini untuk melakukan optimalisasi lahan di Kabupaten Kupang. Kemudian yang terakhir adalah tentang dampak penerapan web GIS. Dari studi kasus yang sebelumnya, pastinya penerapan web GIS di Kabupaten Kupang akan menimbulkan sebuah dampak, yang mana dampaknya itu memberikan data spasial yang di dasar kebijakan pertanian. Teknologi ini mampu menentukan lokasi prioritas untuk konservasi lahan serta mendukung ketahanan pangan dengan pengelolaan pertanian yang berkelanjutan. Jadi penggunaan web GIS itu dapat mendukung optimalisasi lahan pertanian berkelanjutan yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas aktivitas pertanian bagi yang memanfaatkannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Mijat. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk implementasi GIS dalam pengembangan pertanian pangan. Nah, yang pertama itu GIS sebagai alat strategi. Jadi GIS ini eh, maksudnya sebagai alat strategis itu tuh bisa memetakan lahan pertanian, membantu mengatur kondisi tanah, distribusi komoditas, dan lain-lain. Nah, maksudnya itu jadi GIS ini menjadi alat strategis yang saya sebutkan tadi dengan visualisasi yang interaktif. Dan GIS ini memudahkan pemerintah daerah dalam merencanakan penggunaan lahan dan menjaga keberlanjutan produksi pangan. Eh, tapi ini ada yang nyusul ya. Aku itu cuma 13 kayaknya ini. Kemudian yang kedua itu tuh studi kasus Muara Enim. Jadi studi kasus di Kabupaten Enim menunjukkan GIS mampu memetakan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara akurat termasuk informasi koordinat luas, lahan jenis tanaman, dan status kepemilikan. Maksudnya itu, pada studi kasus Kabupaten Muara Enim yang dilakukan oleh Kenny dan kawan-kawan pada 2021, mereka ini menerapkan sistem informasi agronomis yaitu GIS menggunakan lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Apa itu LP2B? LP2B adalah lahan yang diterapkan dan dilindungi agar tetap digunakan untuk produksi pangan. Sehingga itu tuh tidak berubah fungsi menjadi perumahan, terus lagi industri dan penggunaan lainnya. Nah, yang apa sih yang dilakukan GIS-nya tuh di sana? Nah, GIS-nya itu bisa memetakan lokasi lahan menggunakan koordinat geografis, kemudian menghitung luas lahan secara otomatis berdasarkan data spasial, kemudian mencatat jenis tanaman yang dibudidayakan, misalnya padi, jagung, atau sayuran, agar sesuai dengan rencana produksi. Kemudian merekam status kepemilikan lahan. Jadi maksudnya merekam status kepemilikan lahan itu apakah si pemilik petani, apakah milik Dokter petani sementara aja nih. perorangan, kelompok petani atau milik pemerintah. Kemudian lanjut untuk yang ketiga. Manfaat utama. Nah, jadi untuk manfaat utama di sini yaitu ada banyak ya.
Manfaat utama implementasi GIS meliputi peningkatan aktivitas, perencanaan dan pengambilan keputusan, memastikan lahan pertanian tetap produktif, serta memperhatikan pengawasan dan pelindungan lahan dari alih fungsi. Demikian, GIS tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan pertanian berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davina Nesila Rosali dengan NIM 2424 10 10 30 20. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk saya sendiri, di sini akan membahas yaitu mengenai digitalisasi pertanian melalui GIS untuk estimasi produksi. Pada digitalisasi pertanian melalui GIS untuk estimasi produksi ini terdapat beberapa aspek yang akan saya jelaskan. Untuk yang pertama sendiri itu ada GIS sebagai alat digital pertanian modern. Untuk perkembangan teknologi informasi, khususnya Geographic Information System atau GIS, telah membawa perubahan besar di sektor pertanian. GIS adalah sistem berbasis komputer untuk mengelola dan menganalisis data spasial maupun non-spasial. Dalam pertanian, GIS berperan penting untuk pemetaan lahan, monitoring tanaman, analisis tanah, dan prediksi produksi. Teknologi ini mendukung pertanian presisi yang lebih efisien, efektif, dan berkelanjutan sehingga pengelolaan tidak hanya bergantung pada pengalaman atau perkiraan semata. Seperti yang sudah ada penjelasan di atas, jadi perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dekade terakhir ini telah membawa perubahan signifikan dalam hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk dari salah satunya yaitu sektor pertanian. Salah satu teknologi yang semakin banyak digunakan ini adalah Geographic Information System atau GIS sendiri. Untuk GIS dalam pertanian modern ini dapat digunakan untuk seperti melakukan pemetaan area tanaman, monitoring pertumbuhan tanaman, analisis kondisi tanah, hingga memprediksi hasil dari produksi. Teknologi ini menjadikan pengelolaan pertanian lebih sistematis dan berbasis data sehingga tidak hanya mengandalkan pengalaman atau perkiraan semata seperti yang dilakukan seperti biasanya. Nah, dengan demikian, GIS menjadi bagian penting dari transformasi pertanian konvensional menuju pertanian presisi yang menekankan efisien, efektivitas, dan keberlanjutan. Nah, untuk aspek yang lainnya ini ada penggunaan ArcGIS dalam estimasi produksi pertanian. Nah, pada bagian penggunaan ArcGIS dalam estimasi produksi pertanian ini terdapat 4 poin, yaitu salah satu perangkat ArcGIS ini salah satu perangkat lunak populer yang digunakan dalam implementasi GIS adalah ArcGIS. Nah, perangkat ini menyediakan berbagai fitur analisis spasial, pengolahan data peta, dan juga visualisasi hasil pengelolaan yang sangat berguna untuk kegiatan pertanian. Dalam praktek estimasi produksi pertanian, ArcGIS ini mampu melakukan beberapa poin. Seperti yang sudah saya sebutkan itu tadi ada 4. Untuk yang pertama itu ada mengolah data spasial lahan. Nah, pada bagian ini data yang diperoleh dari hasil survei lapangan seperti batas lahan, luas area tanam, kontur, dan elevasi dapat diolah dalam sistem ArcGIS untuk menghasilkan peta digital. Untuk yang kedua ini ada mengintegrasikan data atribut non-spasial. Nah, pada bagian ini informasi tambahan seperti jenis komoditas yang ditanam, umur tanaman, produksi rata-rata, dan data iklim dapat ditautkan ke data spasial. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai kondisi dari pertanian. Yang ketiga itu ada analisis dan perhitungan estimasi hasil produksi. Nah, dengan mengetahui luas lahan dan produktivitas per hektar, ArcGIS ini dapat digunakan untuk menghitung estimasi hasil panen. Proses ini dilakukan secara digital dan lebih akurat dibandingkan dengan perhitungan manual yang dilakukan seperti biasanya itu. Untuk yang terakhir atau yang keempat ini ada visualisasi dalam bentuk peta digital. Nah, salah satu keunggulan utama dari ArcGIS sendiri itu adalah kemampuannya menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta tematik. Peta ini menampilkan distribusi lahan pertanian dan estimasi produk dalam bentuk visual yang mudah dipahami baik oleh petani maupun pemangku kebijakan. Untuk selanjutnya juga di sini
saya menemukan sebuah studi kasus yaitu mengenai judulnya estimasi produksi cabai di desa Sembalun Bumbung. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Yuniarto, Hardianto, dan Sumarsono pada tahun 2023 di desa Sembalun Bumbung, Lombok Timur memberikan gambaran nyata mengenai pemanfaatan GIS dalam dunia pertanian. Desa ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil cabai terbesar di Nusa Tenggara Barat. Produksi cabai memiliki peran penting karena tidak hanya menjadi sumber penghasilan utama masyarakat, tetapi juga menjadi komoditas strategis yang mempengaruhi stabilitas harga panen di tingkat lokal maupun nasional. Nah, dalam penelitian tersebut dilakukan pendampingan implementasi ArtGIS untuk membantu petani dalam melakukan estimasi produksi cabai. Untuk langkah-langkah yang ditempuh antara lain ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada pemetaan lahan cabai. Nah, tim peneliti bersama petani melakukan survei lapangan untuk menentukan luas dan distribusi lahan cabai. Data ini kemudian dimasukkan ke dalam ArtGIS. Selanjutnya itu ada perhitungan estimasi produksi, yaitu data luas lahan dikombinasikan dengan data produktivitas cabai rata-rata per hektar. Dari hasil pengolahan ini diperoleh estimasi total produk cabai untuk satu musim tanam. Selanjutnya yang ketiga itu ada visualisasi hasil dalam bentuk peta digital. Nah, hasil estimasi kemudian ditampilkan dalam bentuk peta tematik yang menunjukkan area tanam dan potensi produksi cabai di wilayah desa tersebut. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan ArtGIS mampu membantu petani memperoleh gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai perkiraan hasil dari panen cabai. Informasi ini dapat digunakan untuk mengantisipasi harga pasar, menentukan strategi distribusi, dan menyiapkan sarana untuk pendukung pada saat melakukan panen. Selanjutnya ini untuk poin yang terakhir, aspek yang terakhir ini ada keterikatan dengan efisiensi dan keberlanjutan hasil pertanian. Nah, digitalisasi pertanian melalui GIS ini memiliki dampak yang luas tidak hanya bagi petani, tetapi juga bagi yang lainnya, keberlanjutan sektor pertanian secara keseluruhannya. Beberapa keterkaitan dapat dilihat antara lain yaitu pada poin-poin di PPT ada 5. Untuk yang pertama itu ada efisiensi produksi. Nah, dengan adanya estimasi yang akurat, petani dapat merencanakan kegiatan pertanian secara lebih efisien. Misalnya, contohnya ada jumlah tenaga kerja, kebutuhan pupuk, dan sarana pendukung lainnya bisa dihitung sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Untuk yang poin kedua ini ada perencanaan distribusi yang lebih baik. Nah, estimasi produksi yang jelas dapat membantu petani dan pemerintah daerah untuk merencanakan rantai pasok cabai dengan lebih baik. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya surplus produksi yang menyebabkan harga anjlok ataupun sebaliknya. Kekurangan pasokan yang dapat juga memicu lonjakan harga. Untuk yang ketiga itu ada pengolahan sumber daya alam secara optimal. Nah, dengan adanya data spasial, pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara bijak. Petani dapat mengetahui area lahan yang paling produktif sekaligus untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tidak terjadi eksploitasi secara berlebihan. Selanjutnya itu untuk yang poin keempat itu ada mendukung pertanian berkelanjutan. Nah, dalam digitalisasi melalui GIS ini mendorong terciptanya pertanian keberlanjutan. Data yang terdokumentasi dengan baik dapat digunakan sebagai basis perencanaan jangka panjang. Selain itu, praktik pertanian yang lebih terarah dapat meminimalisasi kerusakan lingkungan akibat penggunaan pupuk atau pestisida yang berlebihan untuk penjagaan dari lingkungan sendiri juga bisa termasuk. Untuk yang kelima atau yang terakhir itu ada pengambilan kebijakan berbasis data. Informasi yang dihasilkan oleh GIS dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan, pengendalian harga, serta strategi pengembangan sektor pertanian di wilayah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Terakhir yaitu tantangan dan juga prospek pengembangan GIS dalam pertanian berkelanjutan. Yang pertama yaitu tantangannya, di sini terdapat 4 poin. Untuk poin A yaitu karena keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Nah,
GIS di sektor pertanian itu masih terbatas tenaga ahli yang benar-benar menguasai teknologi ini. Banyak petani maupun praktisi pertanian belum familiar dengan perangkat GIS sehingga pemanfaatannya belum maksimal. Selain itu, pelatihan dan pendidikan yang mengarah pada kemampuan teknik GIS seperti pemetaan, analisis spesial, dan pemrograman masih jarang dilakukan sehingga adopsi teknologi berjalan lambat. Nah, kemudian pada poin B yaitu karena infrastruktur digital yang belum merata. GIS itu sangat bergantung pada ketersediaan internet yang stabil serta perangkat keras yang memadai. Nah, di wilayah pedesaan Indonesia itu, keterbatasan jaringan internet dan minimnya fasilitas teknologi menjadi hambatan yang besar. Akibatnya, proses pengumpulan data, pemantauan lahan secara real time, serta integrasi GIS dengan teknologi lain tidak dapat berjalan dengan optimal. Kemudian yang poin C yaitu karena biaya dan juga aksesibilitas teknologi. Nah, implementasi GIS itu membutuhkan investasi yang cukup besar, baik untuk perangkat lunak, perangkat keras, maupun data spesial beresolusi tinggi. Bagi petani atau kelompok tani dengan modal terbatas, biaya ini menjadi kendala serius. Selain itu, lisensi perangkat lunak GIS komersial relatif mahal sehingga kurang terjangkau tanpa adanya dukungan dari pemerintah atau penggunaan aplikasi open source. Kemudian yang terakhir yaitu poin D, karena literasi teknologi yang rendah. Karena tingkat literasi digital dan teknologi di kalangan petani masih relatif rendah, banyak petani belum terbiasa menggunakan perangkat berbasis digital seperti komputer, smartphone, maupun aplikasi pemetaan. Nah, hal ini itu membuat GIS dianggap rumit dan sulit diakses. Rendahnya literasi teknologi juga menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai manfaat langsung GIS dalam peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pertanian, sehingga adopsi teknologi berjalan lebih lambat. Nah, selanjutnya untuk prospek pengembangan GIS dalam pertanian berkelanjutan, ini terdapat 3 poin yang pada poin A, yaitu integrasi dengan AI, IoT, dan juga Big Data. Nah, GIS ke depan itu akan semakin kuat jika diintegrasikan dengan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI. IoT, dan juga Big Data. Integrasi ini memungkinkan pertanian cerdas atau smart farming, di mana kondisi tanah, cuaca, kelembapan, hingga serangan hama dapat dipantau secara real time. Hasilnya akan mendapatkan putusan yang lebih tepat, efisien, dan ramah lingkungan dalam pengelolaan pertanian. Nah, untuk poin yang kedua yaitu poin B, pemanfaatan sensor, drone, dan juga cold system. Perkembangan perangkat pendukung seperti sensor tanah, drone pemetaan, dan juga sistem penyimpanan berbasis cloud akan memperkaya data spesial yang masuk ke GIS. Teknologi ini memungkinkan pemetaan lahan yang lebih detail, pemantauan pertumbuhan tanaman, dan juga prediksi hasil panen dengan tingkat akurasi tinggi. Semua ini mendukung praktik pertanian berkelanjutan yang berbasis data. Kemudian pada poin C yaitu dukungan kebijakan dan kolaborasi institusional. Nah, prospek pengembangan GIS juga sangat bergantung pada dukungan kebijakan pemerintah serta kolaborasi dengan lembaga pertanian dan juga perguruan tinggi. Dukungan berupa subsidi perangkat, penyediaan data spesial terbuka, serta program pelatihan akan mempercepat adopsi GIS di kalangan petani. Dengan adanya kerjasama lintas sektor, implementasi GIS akan semakin luas dan juga berdampak nyata bagi pertanian berkelanjutan di Indonesia. Nah, kemudian prospek, prospek perkembangan GIS dalam pertanian berkelanjutan ini akan berkembang jika tantangan yang ada dapat diatasi. GIS akan memiliki potensi besar bagi tulang punggung pertanian berkelanjutan di Indonesia. GIS juga mampu memberikan gambaran spesial yang akurat tentang kondisi lahan, iklim, ketersediaan air, hingga potensi risiko bencana seperti kekeringan atau banjir.
Informasi ini dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan berbasis bukti, baik di tingkat petani maupun pembuat kebijakan. Nah, lebih jauh lagi, integrasi GIS dengan teknologi digital lain akan mendukung praktik pertanian modern yang lebih efisien, produktif, dan juga ramah lingkungan. Dengan demikian, GIS bukan hanya sekedar alat bantu teknis, tapi juga pilar penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan berkelanjutan sistem pertanian di era digital.